Perkenalkan, nama saya Zaraya Azalea dengan NPM C10240016. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas topik krusial dalam sistem perpajakan Indonesia, yaitu PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Kenapa penting? Karena sistem ini dirancang untuk menyederhanakan pemungutan pajak atas jenis penghasilan spesifik tanpa perlu digabungkan lagi dengan penghasilan lain di SPT tahunan. Nah, sebelum masuk ke angka, kita harus tahu landasan hukumnya. Jadi, dasar utama kita adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang versi terbarunya diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 di tahun 2020. Secara teknis, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau PP dan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK sebagai pedoman operasional di lapangan. Nah, jadi apa saja sih objek pajaknya? Nah, di sini saya ada 3 contoh, tapi PPh final ini tidak menyasar semua penghasilan, hanya objek tertentu. Nah, di sini ada 3 kategori besar yang perlu kalian catat. Yang pertama itu transaksi pengalihan harta seperti tanah, bangunan, usaha jasa konstruksi atau real estate dan persewaan tanah. Lalu yang kedua itu ada transaksi keuangan, itu mencakup saham dan sekuritas lainnya serta derivatif yang diperdagangkan di bursa. Lalu yang ketiga itu ada penghasilan lainnya. Ini tuh paling sering kita temuin seperti bunga, deposito, lalu obligasi dan simpanan koperasi hingga hadiah undian TV. Lalu di sini ada tabel perbandingan atau icon grafis. Ada 3 karakteristik utama yang membedakan PPh final dengan PPh non final. Yang pertama itu penghasilan tidak digabung dengan penghasilan lain dalam perhitungan SPT tahunan. Lalu yang kedua itu ada biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan tersebut tidak dapat dikurangkan. Lalu untuk yang ketiga itu pajak yang sudah dipotong tidak dapat dikreditkan, dikurangkan dari total pajak terutang di akhir tahun. Nah, lalu sekarang kita masuk ke studi kasus yang pertama atau kasus yang sudah saya ambil untuk untuk membahas tentang PPh final dan non final yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kasus yang pertama itu pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi situasinya itu Bapak Budi menjual sebuah ruko senilai 1,5 M pada tanggal 15 Maret 2026. Nah, pertanyaannya berapa PPh final pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong atau dibayar oleh Bapak Budi? Nah, jadi untuk perhitungannya itu objek pajaknya itu kan pengalihan hak atas bangunan ya. Lalu untuk tarifnya itu di 2,5 miliar dan DPP-nya itu senilai 1,5 miliar. Nah, jadi untuk PPh finalnya itu 2,5% dikali 1,5 miliar tadi. Nah, yang dimana hasilnya itu menjadi 37.500. Nah, jadi Bapak Budi wajib membayar PPh final sebesar 37.500 atas penjualan ruko tersebut. Lalu di sini saya ada kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua itu menjelaskan tentang bunga deposito. Nah, situasinya itu PT Maju Jaya memiliki deposito di Bank Sentosa sebesar 500 juta dengan bunga 6% per tahun. Deposito jatuh tempo pada 10 April 2026. Nah, jadi apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya itu berapa PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito tersebut. Nah, di sini untuk perhitungannya yang pertama itu objek pajaknya itu bunga deposito ya, berarti. Lalu yang kedua itu tarifnya ada di 20% dan bunga per tahunnya adalah 6% dikali 500 juta yang hasilnya itu menjadi 30 juta. Lalu bunga 3 bulannya itu perhitungannya itu 3 per 12 dikali 30 juta. Jadi hasilnya itu 7.500.
Nah, jadi PPh finalnya itu 20% dikali 7.500.000 dan hasilnya adalah 1.500.000. Nah, jadi Bank Sentosa ini akan memotong PPh final sebesar 1.500.000 sebelum mencairkan bunga deposito kepada PT Maju Jaya. Lalu studi kasus yang ketiga itu berupa hadiah undian. Nah, situasinya itu PT Sejahtera mengadakan undian berhadiah. Pemenang utama itu Ibu Ani mendapatkan hadiah berupa mobil baru dengan nilai pasar sebesar 300 juta. Nah, untuk pertanyaannya, berapa PPh final pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera? Nah, untuk perhitungannya itu, yang pertama objek pajaknya itu adalah hadiah undian ya. Lalu untuk tarifnya itu ada di 25%. Nah, untuk DPP-nya itu ada di 300 juta atau nilai pasar mobilnya. Nah, untuk PPh finalnya itu berarti 25% tadi atau tarifnya dikali 300 juta. Nah, hasilnya itu menjadi 75 juta. Jadi, PT Sejahtera wajib memotong PPh final sebesar 75 juta dari nilai hadiah yang diterima Bu Ani. Begitu. Nah, di sini saya akan menyimpulkan tentang pemahaman yang tadi. Jadi, PPh final pasal 4 ayat 2 itu merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia untuk menyederhanakan pemungutan pajak atas jenis penghasilan tertentu. Nah, tapi perlu perbarui pengetahuan kita juga ya, bahwa pemahaman mendalam mengenai objek, lalu tarif dan cara perhitungan sangat krusial bagi wajib pajak. Jadi kita tuh harus selalu perbarui pengetahuan dengan peraturan perpajakan yang baru juga. Kita juga harus ngikutin alur perpajakan juga agar kita enggak ketinggalan ya. Nah, jadi begitu penjelasan tentang PPh final pasal 4 ayat 2 yang sudah saya jelaskan. Dan juga ada studi kasusnya untuk contoh agar kalian lebih memahami apa yang saya jelaskan. Baik, jika ada yang perlu ditanyakan lagi atau kalian kurang mengerti dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan, kalian boleh langsung komen aja di kolom komentar. Dan semoga saya cepat jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan.